Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara seminar online atau edukasi online seperti biasa, jam 2 siang hari Kamis, tanggal 12 November, Senin sama Kamis, kita atau GKINP Cabang Semarang mengadakan seminar online atau edukasi online. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai crude oil. Oke, atau minyak mentah lah ya, minyak mentah ini sebentar lagi menjelang pertemuan OPEC. Nah, OPEC ini kan uh, merupakan kumpulan dari negara-negara penghasil minyak minyak bumi ya, minyak mentah lah ya. Kemudian mereka juga menentukan kebijakan, mereka juga menentukan kisaran harga, kemudian supply and demand juga mereka bahas, kemudian jumlah permintaan, jumlah output juga dibahas di pertemuan OPEC. Nah, pertemuan OPEC ini akan berlangsung tanggal akhir akhir bulan di tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember dan 1 Desember. Cuman di pertengahan bulan tanggal 15 mereka juga ada meeting. Nah, ini yang sangat menarik bagi Anda yang mungkin saat ini punya open posisi di crude oil. Oke, bersama saya Rudi Oktavianto dari trainer R&D tim GK Invest cabang Semarang. Kita akan mengulas mengenai crude oil. Siapa tahu setelah Anda melihat edukasi online ini mengenai crude oil, nah Anda tertarik nih untuk transaksi minyak mentah. Nah, seperti apa analisa teknikal fundamental? Nanti kita bahas ya. Baik, ngomong-ngomong masalah minyak mentah atau crude oil. Nah, minyak mentah ini diperdagangkan di NYMEX. Sebetulnya kita di basic dulu ya, supaya bagi Anda yang atau para trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi nonton live streaming kami di channel GK Invest Semarang. Kita dari awalnya dulu, minyak mentah ini diperdagangkan di NYMEX. Nah, jenis minyak mentah yang terkenal itu WTI dan Brent. Nah, untuk di GK Invest kita pakai yang versi yang WTI, World Texas Intermediate. Nah, sedangkan pergerakan dari crude oil ini atau minyak mentah ini, dia bergerak banyak faktor, banyak hal yang bisa menggerakkan crude oil ini. Jadi ada supply and demand, kemudian melalui pergerakan US dollar, kemudian ada geopolitik terjadi di Timur Tengah, kemudian kebijakan pemangkasan atau laporan dari negara-negara OPEC dan negara OPEC Plus. Jadi itu juga berpengaruh terhadap pergerakan minyak mentah atau crude oil ini. Kemudian bencana alam. Nah, maksudnya bencana alam ini biasanya di Amerika itu dilanda topan. Nah, atau badai lah ya, atau kalau kita di Indonesia namanya angin puting beliung. Nah, seperti itu. Jadi di sana beberapa perusahaan khususnya yang ada di lepas pantai itu mereka biasanya tetap memantau cuaca karena biasanya kalau di bulan September, Oktober, November ini rawan terhadap topan atau apa namanya badai ini. Nah, paling enggak hal ini bisa mengganggu proses produksi, kemudian proses penyulingan dari minyak bumi atau penyedotan minyak bumi dari perut bumi untuk dikeluarkan itu juga mengganggu. Kemudian proses membuat minyak mentah menjadi minyak jadi. Nah, di mana di tempat pengeboran minyak itu juga terganggu apabila ada bencana alam yang melanda di Amerika. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap permintaan, kemudian berpengaruh terhadap output atau produksi minyak. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab harga minyak saat ini masih bertahan nih. Nah, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang transaksi crude oil atau sedang transaksi minyak mentah, pasti tahu lah ya, beberapa bulan terakhir ini semenjak uh, harga minyak drop atau turun sampai di level mendekati $6, lebih dari mendekati $6 lah ya.
turun di bawah $7 per barrel ya waktu itu. Itu terjadi di bulan April. Nah, tanggal 21 April sempat turun sampai $6,61 per barrel. Nah, setelah itu harga minyak kembali lagi naik. Nah, setelah kenaikannya itu, harga cenderung membentuk range. Jadi, kalau saya petakan sih, saya mapping itu di antara level 43 sama bawahnya paling ya sekitar 37, 36. Itu. Jadi cenderung lebih membentuk range tersebut. Jadi naik turunnya di situ-situ aja sih, mendekati level 40, kemudian turun di bawah level 40 nggak banyak, paling 3 poin, habis itu di bawah naik lagi. Nah, jadi kenapa sih harga minyak masih bertahan di dekat level 40 per barrel di saat kondisi dunia ini lagi dilanda pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, Arab Saudi itu memutuskan untuk memangkas atau mengurangi produksi sebesar 1 juta barrel per hari. Itu bulan Juli kemarin. Dan Arab Saudi masih bertahan dengan mempertahankan keputusannya tersebut sampai saat ini. Jadi dia masih mempertahankan produksi sebesar 1 juta barrel per hari. Kemudian negara Rusia pun juga sama, dia mengikuti langkah Arab Saudi untuk mengurangi atau memangkas produksi sekitar 2,5 juta barrel per hari. Itu dimulai bulan September sampai bulan Januari 2021. Nah, nanti setelah bulan Januari di awal tahun, nah dia akan mengadakan meeting lagi nih dengan anggota OPEC Plus lainnya. Apakah masih untuk mempertahankan produksi atau mereka akan berproduksi normal atau mungkin sedikit melonggarkan lah ya, yang semula 2,5 barrel mungkin bisa dikurangi lah, ya mungkin memangkasnya cuma 1 juta atau mungkin 500.000. Nah itu mungkin juga bisa jadi seperti itu. Tapi setelah negara-negara Eropa kemarin awal-awal bulan Oktober itu beberapa negara di Eropa sedang dilanda gelombang COVID kedua. Jadi penderita COVID itu banyak sekali, semakin bertambah maksudnya, semakin bertambah sehingga memutuskan beberapa negara Eropa untuk melakukan status lockdown. Nah, mereka melakukan penguncian diri. Inggris, kemudian Yunani, Jerman, Prancis juga masih dalam wacana, tapi membatasi diri supaya warga negaranya tetap beraktivitas di rumah. Nah, karena ada aktivitas lockdown inilah, jadi membuat permintaan minyak berkurang. Nah, seiring berkurangnya permintaan minyak dan produksinya stok minyak secara global masih sama, masih tetap, hal ini membuat harga crude oil atau harga minyak mentah ini sempat drop sampai di level 33, gitu kan ya. Di awal bulan November kemarin sampai turun sampai di 33,63. Nah, hal inilah kemudian di saat yang bersamaan karena melihat harga minyak turun karena lockdown di beberapa negara Eropa, hal ini membuat pihak dari Rusia, terutama melalui Menteri Energi Alexander Novak, dia mengatakan kalau Rusia masih tetap melakukan pengurangan produksi hingga bulan Januari 2021. Nah, hal inilah kemudian yang membuat harga minyak terdorong kembali lagi naik, mendekati 40 sampai sekarang. Nah, kemarin sampai di level 43 itu ada laporan dari EIA, Energi Informasi Administrasi, yang mengatakan untuk output atau permintaan minyak di Amerika itu mengalami peningkatan di tahun 2000. Kemudian di tahun 2001 juga diperkirakan ada peningkatan atau kenaikan sekitar 1,69 juta barrel, seperti itu. Kemudian diikuti oleh negara-negara yang melakukan pemangkasan produksi, terutama Libya. Nah, Libya ini juga mereka melakukan pengurangan produksi yang semula tidak mau mengurangi produksi, tapi beberapa minggu terakhir dia sudah mulai mengurangi produksi. Jadi membuat harga minyak masih stay di atas level 40-an. Diikuti negara-negara lainnya itu. Ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Kuwait, kemudian Norwegia, Kanada, Brasil, mereka juga melakukan pengurangan atau mengurangi output atau mengurangi produksi. Nah, untuk dari laporan EIA sendiri untuk kemarin itu Amerika sendiri juga
telah memangkas, produksi atau mengurangi produksi sebesar 860.000 barel per hari selama tahun 2020. Cuman untuk tahun 2021 mereka akan memangkas, diperkirakan akan memangkas sekitar 290.000 barel per hari. Jadi ada apa ya, pengurangannya dikurangi ya. Nah, produksinya mulai ditambah. Jadi karena dia melihat permintaan minyak di tahun 2021 kemungkinan akan naik. Nah, hal ini membuat perusahaan-perusahaan kilang minyak yang ada di Amerika pun mulai untuk melonggarkan pemangkasannya ini, mengurangi outputnya mulai uh, apa namanya, mulai ada penambahan lah ya, mulai ada penambahan. Nah, jadi untuk tahun 2021 mereka melihat permintaannya kemungkinan akan naik. Nah, jadi itu membuat harga minyak masih bertahan di level $40 per barrel atau cenderung membentuk range lah ya antara 43 sampai 36, 37, 36. 33 jatuh kemarin karena lockdown di negara-negara Eropa. Seperti itu. Kemudian untuk penyebab harga minyak turun, nah ini kekhawatiran nih, beberapa negara mulai mengkhawatirkan gelombang pandemi COVID-19 karena melihat negara-negara Eropa sudah pada melakukan pengucian diri. Nah, teman, negara-negara di belahan dunia yang lain atau di belahan benua yang lain, mereka juga perlu melihat apakah penderita COVID di negaranya ini semakin bertambah atau tidak. Nah, kalau misalnya mungkin masih penambahannya mungkin sedikit-sedikit ya mungkin mereka belum perlu untuk melakukan kajian atau status lockdown. Tapi kalau misalnya kenaikannya penderitanya melonjak tajam, nah mungkin mereka akan mengikuti langkah-langkah yang seperti yang dilakukan oleh negara-negara di zona Eropa, seperti Inggris. Nah, Inggris ini sudah melakukan status lockdown. Kemudian penyebab harga minyak turun, nah ini ada beberapa negara produsen minyak juga sudah memulai meningkatkan produksi. Jadi mereka akan mencari keuntungan dengan menjual minyak dalam jumlah yang besar. Nah, seperti itu. Jadi yang penting intinya begini, untuk para traders, intinya kalau misalnya dua negara nih, Rusia sama Arab Saudi, selama mereka tidak memberikan diskon terhadap pembeli minyak, kita masih bisa ngambil posisi ya paling enggak 1 poin 2 poin lah ya, ngambil kayak posisi scalping buy and sell, seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya kita pegang posisi buy, kemudian atau kita pegang posisi beli nih di crude oil, kemudian ternyata ada berita Arab Saudi atau Irak memberikan diskon terhadap pembeli minyak. Nah, ini biasanya harga akan kembali lagi jatuh, turun. Jadi ada siap-siap kalau misalnya ada berita seperti itu dan misalnya ada posisi Anda buy, Anda harus cepat-cepat untuk um, mengurangi mengunci atau mungkin menutup posisi tersebut beralih ke posisi sell. Karena kejadian ini sudah 2 kali terulang seperti itu. Jadi ketika salah satu negara ini memberikan diskon terhadap pembeli minyak, nah, harga minyak biasanya jatuh, turun. Nah, jadi kita mewaspadai itu. Jadi untuk fundamental bagi Anda yang transaksi crude oil, tetap memantau fundamental, tetap memantau perkembangan berita khususnya dari Rusia sama dari uh, Arab Saudi. Nah, seperti itu. Pokoknya selama mereka tidak memberikan diskon, saya rasa harga minyak akan tetap di atas $30 per barrel. Gitu. Tapi kalau sudah memberikan diskon, nah itu hati-hati. Kita langsung pegang posisi sell. Tapi kalau selama tidak ada diskon ya saya rasa berposisi buy atau sell pun kita bisa menaikkan equity lah ya. Yang penting dalam range saat ini masih dalam range level 43 sampai 36 seperti itu. Kemudian untuk itu mulai dari sisi fundamental, produksi minyak di beberapa negara, Amerika, Arab Saudi, ya mungkin kenaikannya juga tidak terlalu banyak sih ya untuk produksi minyak per barrel yang diproduksi oleh negara-negara penghasil minyak atau pengekspor minyak. Nah ini mungkin bagi para trader yang penasaran nih, pengen tahu crude oil per poinnya berapa sih harganya, nilainya berapa sih? Nah seperti itu. Jadi contoh misalnya nih,
Bagi Anda mungkin yang tertarik untuk transaksi crude oil, jadi untuk per uh, poinnya yang paling belakang atau 0,01 0,01 atau satu satu apa ya? Kalau satu poin sih biasanya kita buy di harga 40,00 naik ke 41,00 itu satu poin. Nah, kadang ada orang yang menyebut seperti itu. Tapi ada juga yang menyebut 0,01 sorry 50,00 ke 50,01 itu satu poin. Nah, ada jenisnya seperti itu. Jadi kita lihatnya di belakang koma atau di atasnya koma. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin gambaran bagi Anda yang mungkin penasaran, ingin tahu per poinnya. Jadi kalau misalnya kita transaksi satu lot nih, satu lot per poinnya dari level 50,00 ke 50,01, nah itu nilainya $10. Nah, itu. Jadi lumayan banyak sekali. Tapi di GK Invest, kalau Anda mungkin transaksi dengan satu lot mungkin terlalu besar, nah Anda bisa transaksi 0,1. Jadi kita lot yang paling kecil itu 0,1. Jadi kalau misalnya nih Anda beli di level 50,00 ke naik ke 50,01, nah itu nilainya adalah $1. Kalau Anda lotnya atau lot size-nya sebanyak 0,1 lot. Kemudian margin yang dibutuhkan 2.000 untuk satu lot. Kalau misalnya Anda bermain agak kecil, 0,1 berarti margin yang dibutuhkan sekitar $200. Nah, seperti itu. Kemudian, oh ya ini untuk sekedar informasi bagi Anda yang mungkin saat ini lagi transaksi crude oil untuk pergantian bulan atau pergantian kontrak di bulan saat ini sudah kalau yang di GK Invest CLR crude oil Desember ya, kontrak Desember. Nah, untuk kontrak Januari nanti itu hari Senin tanggal 16 itu nanti ada pergantian kontrak dari bulan Desember ke bulan Januari. Tapi bagi Anda yang saat ini memegang posisi crude oil yang CLR, nah itu Anda masih bisa melanjutkan ke kontrak Januari, ke bulan Januari. Nah, jadi masih tetap ada tuh posisinya, tidak di close. Tapi kalau Anda open posisi memakai item yang CL December.gk, nah itu Anda akan dikenakan cut atau close posisi secara oleh sistem itu hari Senin malam. Nah, itu dikatakan cut atau close seperti itu. Jadi rollover itu di hari Senin besok tanggal 16 November ya untuk kontrak Desember ke kontrak Januari. Nah, ini bagi Anda nih yang mungkin para trader yang penasaran juga terhadap minyak mentah atau crude oil. Jadi crude oil ini per bulan ada pergantian kontrak. Nah, pergantian bulan lah ya, bukan pergantian bulan. Jadi kalau misalnya Anda memilih item CLR yang ada namanya bulan, nah itu Anda harus close. Kalau misalnya tidak ada close, nanti akan di-close otomatis sama sistem. Seperti itu. Tapi kalau Anda open posisinya pakai item yang CLR atau crude oil rollover, itu open posisinya masih ada sampai ketika terjadi pergantian bulan atau pergantian kontrak bulan itu kan ya. Nah, itu masih masih lanjut maksudnya, masih terus. Nah, tidak ditutup atau di-close sama sistem kalau yang CLR yang ada rollover gitu. Bedanya di situ. Jadi sedangkan di GK Invest sekali lagi untuk transaksi crude oil tidak ada tambahan biaya menginap atau overnight atau swab atau bunga. Ini sebutannya banyak sekali masalahnya. Kalau di Forex kan ada tuh, di Forex kalau misalnya Anda masuk di bawah 20 juta kan di GK Invest kan dikenakan biaya menginap atau swab atau bunga atau interest rate. Nah, orang sebutnya jadi intinya sih sama artinya itu biaya menginap gitu aja. Maksudnya menginap di sini open posisi hari ini dan open posisinya masih ada sampai besok pagi. Nah, itu dikatakan menginap. Beda hari, beda tanggal. Tapi untuk crude oil tidak ada. Jadi teman dikenakan rollover. Jadi rollover ketika pergantian bulan. Nah, seperti itu. Di bagi Anda yang kemungkinan tertarik untuk transaksi di crude oil. Karena pergerakannya sih santai sih ya, nggak terlalu cepet sih ya. Kecuali kalau pas ada data ekonomi. Oh ya, untuk informasi nih, untuk nanti malam,
bagi Anda yang transaksi yang saat ini masih punya posisi crude oil, jangan lupa nanti malam dilihat stok minyak di Amerika akan dirilis versi EIA, Energi Informasi Administrasi, itu nanti dirilis jam 11 malam. Nah, hari Kamis karena apa namanya, sekarang masuk musim dingin, itu rilisnya agak malam. Nah, kalau yang biasanya sih kita lihatnya biasanya setengah 10 malam, jam 21.30 WIB lah ya, atau mungkin jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk malam ini karena sudah masuk ke musim dingin, jadi untuk rilis laporan EIA mengenai stok minyak di Amerika itu nanti akan dirilis jam 11 malam. Nah, jadi Anda paling nggak jam 11 malam sudah stay tune di MetaTrader 5 GKNBS untuk melihat pergerakan crude oil, apakah mau naik atau mau turun. Kemudian aktualnya jangan lupa dilihat. Untuk data uh, minggu kemarin, laporan dari EIA itu sekitar minus 7,9 juta barrel stok minyak di Amerika. Jumlah gitu, minus 7,9 juta barrel. Kemudian diprediksi untuk minggu ini itu sekitar 900.000, minus 900.000. Jadi ada kenaikan lah ya, ada kenaikan stok, ada penambahan stok minyak. Nah, kalau ada penambahan atau stoknya bertambah, harganya permintaannya sama ya, paling enggak harga akan sedikit terkoreksi. Nah, ini peluang bagi Anda. Siapa tahu kalau nanti benar-benar stoknya bertambah, nah kita bisa ngambil koreksi uh, harga jual di atau sell di crude oil. Kebetulan harga crude oil saat ini runningnya di 41. Kemarin sampai menyentuh 43,03. Nah, itu sebenarnya memang sih pas di resisten karena selama sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekitar 4 bulan lebih atau mendekati 5 bulan, pergerakan crude oil dalam range. Jadi lebih enak kita untuk cari TikTok lah ya, berarti orang mengatakan seperti itu. Oke, mungkin untuk kita lihat secara teknikal nih. Nah, ini saya sedikit saya tarik garis mengenai pergerakan crude oil. Jadi saya pakai Fibonacci karena kelihatan untuk angka-angkanya. Berdasarkan harmonic pattern, saya pakai harmonic, teknik harmonic. Jadi membentuk bearish shark. Jadi sudah melebihi di 88,6%. Jadi kemungkinan untuk penurunan uh, target yang di 61,8% itu jatuhnya di 39,87. Nah, ada di 39,87. Tapi untuk kalau misalnya turunannya masih lanjut itu bisa di kisaran 38,67. Kemudian kalau misalnya dia naik, nah 43,74 sampai 45,05. Jadi untuk kenaikan crude ini kalau misalnya dia breakout di 43 atau mungkin lebih 43. Nah, kita juga melihat kalau kondisi fundamental saat ini sih kayaknya membuat harga pergerakan crude oil masih dalam kondisi apa namanya sideways lah ya. Jadi kondisi COVID juga mempengaruhi, kemudian supply and demand juga berpengaruh, kemudian laporan dari OPEC. Nah, kita juga perlu lihat nanti meeting OPEC di akhir bulan untuk di pertengahan ini nanti juga ada meeting OPEC. Apakah nanti OPEC masih tetap mengurangi produksi atau mereka berproduksi secara normal? Tapi yang jelas untuk Rusia sendiri pun masih masih mempertahankan produksi atau mengurangi produksi mereka sampai nanti Januari. Nah, begitu. Oke, kita share ke MetaTrader, kita lihat untuk gambaran apa namanya? Gambaran MetaTrader di crude oil. Bentar nih saya share dulu. Oke, kita lihat crude oil. Nah, oke, ini untuk yang crude oil. Oh, sebentar nih, saya salah input ini. Oke, kita lihat.
Saya ganti warna hitam putih lah ya supaya kita kelihatan. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, jadi untuk kalau kita lihat secara teknikal, nah ini kalau kita tarik garis untuk chart harian daily, kita tarik Fibonacci dari sini. Nah, ini sudah masuk ke 88,6%. Jadi paling enggak area untuk sell sih ya, 88,6% itu jatuhnya di 43,59. Nah, itu untuk kita area sell berdasarkan dari Fibonacci karena sebelum dia belum breakout di 100% di 43,74. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi seperti inilah ya yang di sini nih. Oh ini, nah ini. Jadi masih membentuk formasi harmonik bearish. Jadi paling enggak penurunan sampai di 39,87. Jadi masih bearish. Kemudian untuk 100% di 43,74. Kemudian 113% itu di 45,005. Nah, itu dari chart harian. Nah, supaya kita sedikit lebih pendek, misalnya ke H1. H1 bentuknya seperti ini. Jadi dia membentuk semacam pattern ya. Oh, sorry, H4 lah yang kelihatan. Nah, gini. Supaya nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Dia membentuk pattern inverse head and shoulder. Nah, di sini nih kita tarik garis. Nah, kebetulan dia pas membentuk pattern pas kita cek di sini. Nah, untuk harga terendahnya itu headnya di 3363. Nah, kita kasih tanda nih. Ini ada headnya. Ini kebetulan dia sudah breakout. Cuman breakoutnya sedikit ada koreksi ke apa namanya permintaan lah ya. Ini untuk yang bahunya, shouldernya. Kemudian yang sebelah sini, oh sorry. Nah, di sini 33,63. Kita cek yang paling tinggi di sini, ini 39,33. Nah, kita cari yang ini. Jadi membentuk range dari 39 untuk inverse. Nah, ini sedikit kita bermain agak panjang, 39,33 kita kurangi dengan 33,63. Itu sekitar 5,7 kita tambahkan dengan 39,33. Ya, jatuhnya pas di 45,03. Ini berapa tadi? Nah, 45,05. Di sini nih. Ini ada breakout. Kemungkinan ke sini nih. Nah, ini kalau misalnya nanti malam stok minyak apa namanya di Amerika nih benar-benar berkurang, kalau misalnya dia berkurang, nah ini kemungkinan juga akan membawa harga crude ke sini. Tapi kalau bertambah sesuai dengan prediksi bertambahnya stok minyak di Amerika, nah itu akan membuat harga minyak bearish seperti dalam skenario yang di sini. Ya paling enggak koreksi pun cukup terbuka sekali di 39,87. Kemudian kalau misalnya naik, nah ini sekarang lagi kondisi pattern head and shoulder dan sudah breakout neckline. Kemungkinan ke sini nih 45,03. Kalau kita kombinasikan dengan chart yang sebelumnya ini yang formasi harmonik. Nah, di sini chart harmonik. Nah, di sini ada level 113. 113 itu jatuhnya di 45,05. Nah, 06 lah ya. Nah, dekat-dekat situ lah ya. Itu kayaknya mungkin bisa untuk jadikan area sell, kita cari pullback di situ. Apa pembalikan arah di atas 45 ya lebih sedikit lah. 4500 sampai 45,10 untuk area sell.
Cuman untuk saat ini kalau misalnya Anda mempunyai posisi sell misalnya nih di 42. Nah, mungkin kalau misalnya harganya turun ke 41 pertengahan atau 41,00, ya mungkin kita bisa close dulu lah ya, kita main pendek aja, close dulu, nanti naik lagi di 45 baru kita open posisi sell, seperti itu. Tapi kalau nanti malam data dari EIA ternyata ada penambahan stok, nah kita bisa lihat nih level-level untuk kita buy. Kita bisa pilih 35,87 atau di 38,67. Nah, kalau misalnya mungkin dananya mungkin lebih banyak, nah, mungkin kita juga perlu melihat dengan manajemen manajemen risiko juga diperhatikan. Jadi paling nggak 33,87 atau di 38,67. Nah, itu levelnya di situ yang dilihat. Kemudian jangan lupa untuk tanggal hari apa namanya nanti akhir bulan itu nanti ada laporan dari apa bukan laporan, pertemuan. Nah, pertemuannya tanggal 30 November itu akan mengulas mengenai produksi atau output selama sepanjang tahun 2000, kemudian permintaan sepanjang tahun 2000, tentu saja mungkin laporan OPEC ini juga karena di masa pandemi selama tahun 2000 ini, jadi paling tidak itu yang akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, apakah permintaan sepanjang tahun 2020 ini kecenderungannya meningkat atau bertambah dari estimasi. Nah, itu yang akan dilihat di situ. Kemudian prediksi ke depannya di tahun 2021. Yang jelas jika Anda transaksi crude oil tetap melihat fundamental dari Arab maupun dari Rusia, Arab Saudi sama Rusia. Yang penting jika kedua negara ini selama tidak memberikan diskon bagi pembeli minyak mereka, saya rasa pergerakan crude oil pun masih stay di atas level 30-an lah ya. Tapi kalau dia sudah memberikan diskon, nah hati-hati. Kita lebih baik pegang posisi sell daripada pegang posisi jual. Nah, itu. Tapi kalau selama tidak ada diskon, saya rasa level masih di atas 30-an. Nah, itu. Oke, mungkin bagi Anda yang mau bertanya mengenai crude oil, silahkan mungkin bisa diketik di kolom chat lah ya. Di kolom chat, di klik meeting, itu bisa diketik di situ, atau yang lagi online di streaming YouTube, nah itu bisa ketik di kolom chat. Nah, apa mungkin dari apa yang saya jelaskan ada yang belum jelas bisa diketik khususnya di crude oil. Nah, di minyak mentah ini. Jadi untuk nanti malam jangan lupa jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat itu dirilis stok minyak di Amerika versi EIA. Diprediksi ada penambahan stok dari minus 7,9 juta barrel ke 913 barrel. Jadi kemungkinan ada penambahan. Nah, tapi kita juga tidak tahu apakah nanti malam memang benar-benar ada penambahan stok atau cuman ada pengurangan stok minyak. Nah, jadi hal ini bisa kita cek. Kemudian untuk OPEC Plus sendiri pun masih mempunyai peluang untuk melakukan pemangkasan menjelang akhir tahun 2020. Jadi mereka masih ingin mengurangi apa namanya produksi paling enggak untuk mengangkat harga minyak kembali lagi naik. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari fundamental yang ada, OPEC sendiri pun telah berupaya untuk mengurangi produksi saat ini sebanyak 7,7 juta barrel. Jadi dipangkas sebesar 2 juta barrel per harinya. Jadi ini yang membuat harga minyak kemungkinan dia greget untuk naik, untuk bertambah untuk naik. Nah, ini momen kalau misalnya ini ada penurunan paling tidak di level 39,87 atau mungkin sampai 38 lah ya. Mungkin untuk area kita posisi beli. Karena sentimennya memang keputusan dari OPEC Plus sendiri itu masih mempertahankan produksi dan mereka masih menghormati deklarasi kerjasama yaitu untuk
mengurangi produksi dan memperpanjang kemungkinan sampai di Januari 2021. Tuh. Nah, sekarang kita lihat kemarin berita yang kemarin yang lagi hangat-hangatnya yaitu ditemukannya vaksin COVID. Nah, vaksin COVID-19, COVID-19 dari Pfizer. Jadi ditemukannya vaksin kemarin mungkin bagi Anda yang transaksi gold pun juga melihat penurunannya sangat cepat sekali ya dari 1960-an ke 1850. Nah, itu. Jadi adanya peralihan modal dari aset safe haven ke aset berisiko, terutama saham-saham energi itu pada naik karena ditemukannya saham COVID. Jadi hal ini juga melihat prospek permintaan. Nah, kalau misalnya nih kita main logika saja, kalau misalnya vaksin COVID sudah ditemukan dan itu benar-benar sudah diuji dan bisa langsung dipasarkan, tapi untuk dari informasinya dari Pfizer sendiri pun mereka siap untuk memproduksi sampai akhir tahun 2020 ini sebesar 50 juta vaksin. Tapi untuk tahun 2021 nanti akan diproduksi sekitar 1,3 miliar yang akan didistribusikan ke seluruh dunia. Jadi permintaan global. Nah, seperti itu. Jadi Pfizer dengan BioNTech ini memang benar-benar apa namanya telah menemukan vaksin dan dilaporkan tingkat efektifnya vaksin tersebut lebih dari 90%. Maksudnya efektif itu keampuhannya lah ya, keampuhannya lebih dari 90%. Dan ini merupakan berita bagus dan kemungkinan juga akan mendorong harga crude oil atau minyak mentah ini terdorong untuk naik, kecenderungannya naik. Karena apa? Karena kalau banyak orang yang sudah sembuh dari COVID, otomatis kan mereka kan akan beraktivitas secara normal nih. Nah, kalau sudah aktivitas secara normal, hal ini akan meningkatkan perekonomian, kemudian tentu saja permintaan minyak akan naik. Nah, kemudian dari negara-negara penghasil minyak, OPEC sama OPEC Plus tentu saja akan menambah produksi. Nah, kalau sudah menambah produksi ya harganya paling enggak permintaan naik, harganya juga biasanya ikut naik. Ya sedikit-sedikit bisa naik. Nah, kalau kita korelasikan seperti itu ya mungkin untuk formasi inverse head and shoulder ini mungkin bisa efektif kemungkinan seperti itu paling enggak di level 45. Nah, jadi untuk penurunan paling enggak di 3938 untuk kita bisa ambil ambil posisi apa namanya buy ya, ambil posisi beli seiring sudah ditemukannya vaksin COVID kemungkinan akan meningkatkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia dan meningkatkan permintaan. Itu sentimennya pengaruhnya ditemukannya vaksin COVID terhadap pergerakan crude oil. Nah, kemudian itu dari sisi sisi fundamental ya. Jadi kita perlu juga membaca fundamental selain kita transaksi di crude oil. Kemudian untuk permintaan minyak kemungkinan juga mengalami peningkatan di Eropa. Kemudian OPEC sendiri pun juga akan mengadakan meeting nanti di akhir bulan November, tanggal 30 November. Itu. Kemudian untuk pertemuan tingkat menteri, pertemuan OPEC Plus ini, itu nanti akan diadakan tanggal 17. Jadi untuk OPEC Plus tanggal 17 itu nanti akan membuat pergerakan minyak sedikit bergerak lah ya, fluktuatif. Bagi Anda minggu depan hari apa tuh? Hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 17. Kemudian akan dilanjutkan pertemuan di tanggal 30 November dan tanggal 1 Desember. Nah, itu. Jadi tetap memantau perkembangan fundamental tanggal 17 hasil meeting dari OPEC Plus, kemudian tanggal 30 November dan tanggal 1 Desember. Yang berkaitan dengan stok, kemudian berkaitan dengan output, kemudian berkaitan dengan laporan dari pertumbuhan permintaan minyak secara global atau secara daerah masing-masing atau per negara lah ya, per negara seperti itu. Oke, jadi apa namanya secara teknikal, secara fundamental mungkin kita bisa melihat untuk sentimen karena ditemukannya vaksin COVID itu akan berdampak ke bullish untuk crude oil. Jadi paling enggak kalau misalnya nih pattern ini harmonik ini memang ada penurunan, nah itu peluang bagi kita untuk
ambil posisi buy di kisaran 39,87 atau 38,67. Target ke 45,05. Itu yang di 113%. Kalau kita kombinasikan dengan formasi pattern yang lainnya, inverse seperti ini, nah, ini kemungkinan dia akan ke 45,03. Jadi Anda bisa mengurangi 39,33 dengan 33,63 yang di headnya itu. Anda kurangi, ketemunya berapa tadi saya hitung? Sekitar 5,7 ya, 5,7 poin. Kemudian 5,7 kita tambahkan dengan 39,33. Ketemunya 45,03. Nah, ini ketemunya di sini nih. Kemungkinan target ke sana. Jadi sentimen kalau menurut saya sih bullish, tapi untuk jangka pendeknya kemungkinan dia masih ada penurunan. Itu pulang untuk kita ambil ancang-ancang posisi beli. Oke, seperti itu untuk informasi mengenai crude oil menjelang pertemuan anggota OPEC. Oh ya, jangan lupa untuk Anda yang kebetulan saat ini punya posisi crude oil untuk pergantian bulan untuk minyak itu besok hari Senin dari Desember ke Januari. Kalau kita punya, tergantung kita lihat nanti untuk selisihnya. Jadi untuk kontrak Januari kita bisa cek di MetaTrader GK Invest tuh besok ya. Biasanya H-1 baru muncul untuk harga apa namanya, nanti kita bisa perbedaannya ya, perbedaannya jadi untuk adjustment seperti itu. Oh ya, ini dari yang di YouTube ada Novi Setiani hadir. Oke, terima kasih sudah hadir di live streaming GK Invest. Baik, saya rasa edukasi online cukup sampai di sini. Jadi itu yang bisa bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda, menambah wacana Anda, menambah pengetahuan mengenai analisa fundamental, juga analisa teknikal, khususnya di crude oil atau di minyak mentah. Tetap diperhatikan equity, kemudian jumlah lot, money management, risk management, Anda harus paham dulu sebelum Anda transaksi di instrumen apapun, entah itu di crude oil, entah itu di forex, ataupun di komoditi yang lainnya, atau emas, seperti itu. Baik, saya Rudi Oktrianto, mohon undur diri. Oh ya, jangan lupa untuk nanti malam ya. Nanti malam kita ada live trading bagi Anda yang pecinta live trading. Nah, live trading kita nanti malam mulai jam 7 malam. Nanti bagi Anda yang saat ini lagi nonton di streaming YouTube atau di Klik Meeting, kalau ingin mengikuti live trading, jangan lupa untuk nanti malam bisa online di Klik Meeting atau di YouTube streaming channelnya GK Invest Semarang. Oke, untuk live trading, Anda masih kita seminggu ada 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Kebetulan ini hari Kamis. Jadi nanti jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat kita live trading. Oke, bagi Anda yang suka live trading sudah menantikan untuk live trading kita, jangan lupa nanti di Klik Meeting atau di live trading di live streaming YouTube GK Invest Cabang Semarang. Baik, seperti itu informasinya. Saya Rudi Oktrianto, mohon undur diri dari para trader semuanya. Kita ketemu nanti malam untuk live trading bersama GK Invest Cabang Semarang jam 7 malam. Oke, untuk acara seminar online atau edukasi online cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan tetap kita patuhi protokol kesehatan. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Oke, terima kasih.